الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأزل أو أزل وأظلم أو أظلم أو أجهل يجهل علي. ربي زدني علما وزدني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwatuddin hafizakumullah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat, jamaah Masjid Al-Hidayah hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabahi sama Allah. Ngaji kita ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi pribadi kita, bagi orang-orang yang kita cintai, bagi keluarga kita, manfaat dunia akhirat. Dan kita doakan yang hadir, yang di sini mudah-mudahan selalu istiqomah, dan dengan istiqomah bisa dekat sama Allah Rabbul Alamin. Yang tidak hadir, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan setiap langkah-langkahnya dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saya ingin berbicara tentang ibuku, surgaku. Jadi kalau ada istilah baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku, itu jujur saja saya belum pernah menemukan itu sebagai sebuah hadis, Pak. Baiti jannati. Jangankan di kitab-kitab hadis sahih, di kitab hadis yang palsu pun gak ketemu itu baiti jannati itu sebagai sebuah hadis. Memang ada hadis yang berkata ma bainal mimbar, ma baina baiti wa mimbari raudun min riyadatil jannah, raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah, itu ada raudhah, ada kebun min riyadil jannah, jadi di antara kebun-kebun surga. Ma baina baiti wa mimbari, rumahku dan mimbarku. Tapi kalau baiti jannati, kalau itu ungkapan Nabi Muhammad, berarti kan rumahku, kata Nabi Muhammad, rumahnya Kanjeng Nabi maksudnya. Itu surga. Secara makna bisa diterima, Pak. Tapi kemudian dikias-kiaskan
ada hadis baiti jannati itu enggak ketemu. Kalau lebih pas nanti akan saya bahas, Pak. Justru bukan baiti jannati, tapi ibuku surgaku. Nanti akan saya bahas. Saudaraku ikhwatiddin fillah, pembahasan pagi hari ini terinspirasi, termotivasi, tergali dari spirit firman Allah surat Luqman ayat yang ke-14 yang bunyinya wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini aniskurli wa liwalidayka ilayyal masyir. Yang kurang lebih, saya bilang kurang lebih terjemahannya, wa wassayna, kami perintahkan al-insan kepada manusia. Perintah apa? Berbuat baik biwalidayhi, kepada kedua orang tua. Hamalathu, di mana ibunya, ummuhu, mengandungnya, wahnan, penuh kepayahan. Wahnan itu penuh kepayahan, bukan sekedar payah. Kalau ta'aban itu capek, payah. Di wahnan itu di atas ta'aban, cuap luar biasa. Ditambah ala wahnin, ditambah capek lagi, nggak pernah berhenti capek. Wa fisaluhu fi 'amaini, dan menyapihnya selama 2 tahun. Aniskurli, karena itu bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, wali walidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masyir, kepadakulah ada tempat kembali. Pertama yang ingin saya bahas di sini, Allah mengawali dengan kata-kata wa wassayna. Itu kalau letter lucknya kan artinya kami wasiatkan, bukan kami perintahkan. Tapi terjemahannya apa? Kami perintah. Padahal lafadznya menggunakan apa? Kami wasiatkan. Beda, Pak. Kalau perintah belum tentu wasiat. Dan perintah itu masih bisa dilanggar. Tapi kalau wasiat itu sudah pasti di dalamnya ada perintah dan susah untuk melanggarnya, karena namanya wasiat. Lebih majleb wasiat itu. Dan untuk urusan orang tua itu wasiat Allah, bukan perintah Allah, tapi wasiat Allah. Kayak ketika Allah menggunakan kata-kata kutibah untuk puasa Ramadan, Allah tidak menggunakan kata-kata kutiba. Kutiba ini lebih rendah daripada umirna, umiro, diperintah. Karena memang urusan puasa itu wangel kan. Poso saulan, Pak, di musim panas itu berat. Makanya Allah tidak menggunakan kata-kata perintah. Kalau perintah kan rodok kasar itu kan. Tapi menggunakan kata apa? Kutiba alaikumusiyam. Dicatat bagi kalian, atas kalian, puasa sebagai sebuah kewajiban. Dicatat aja, Pak. Nah, itulah beragam lafaz-lafaz yang nanti ujung-ujungnya adalah perintah ya. Nah, terkait dengan kedua orang tua ini, Bapak, Allah menggunakan kata-kata apa? Wa wassaynal insana. Wa wassaynal insana, kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi. Nih walidayhi. Di ayat ini, Ibu, Pak, ada dua kata kan, walidayhi sama ummuhu, ibunya. Ketika ada ayat Al-Quran yang berbicara walidain, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua, itu yang dimaksud kedua orang tua itu kan siapa? Ibu dan bapak. Tapi ada ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kedua orang tua itu ibu dan bapak itu khususnya siapa? Ibu. Dari mana tahunya, Pak? Ketika Allah berkata biwalidayhi atau walidaini, dua orang tuanya atau dua orang tua, itu yang dimaksud adalah ibu. Di Luqman ayat 14 ini considerance atau siyakul kalam, itu setelah bicara kedua orang tua, ibu dan bapak, berikutnya bicara apa?
Ibu. Aneh ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Mestinya kan disebutkan juga ini bagaimana pengorbanan seorang ayah ini. Yang karena itu kalian diwasiatkan untuk mematuhi atau berbakti kepada keduanya, ayah dan ibu. Tapi ternyata yang dibahas, yang dijelaskan itu bukan ayah, Pak. Tapi apa, Bu? Ibu. Bagaimana mengandungnya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, capek di atas kecapean gitu ya. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya. Sehingga ulama-ulama ada yang menyatakan bahwa ketika disebut kedua orang tua itu wabil khusus adalah siapa? Ibu. Nah, kenapa demikian? Nanti akan saya jelasin. Saya ingin menjelaskan itu yang kedua dulu, bahwa setiap ada kata-kata walidain di dalam Al-Quran, Pak, kedua orang tua, maka di benak kita kekhususan itu nanti berfokus kepada siapa? Ibu. Oke. Yang ketiga, Pak, yang ingin saya sampaikan, di dalam Al-Quran kata-kata ibu, di dalam Al-Quran kata-kata ibu itu disebut dengan dua redaksi Al-Quran, yaitu yang pertama walidat, walidah, wawu, alif, lam, dal, tak marbuto, walidah, jamaknya walidat, itu ibu, juga artinya ibu. Atau yang kedua, Al-Quran menyebut kata-kata ibu dengan redaksi ummun, ummun, atau biasa kita sebut apa? Ummi. Dan ternyata Bapak-bapak, saya ingin jelasin, ketika Al-Quran menyebut kata ibu dengan ummi, itu mesti konotasinya ibu yang soleha, karakter kesalehan yang diutamakan. Kenapa? Karena kata-kata ummi ini tidak disebut di dalam Al-Quran, tidak digandeng dengan satu kalimat yang lain di dalam Al-Quran, kecuali digandeng dengan sesuatu yang suci. Contoh misalnya ada istilah di dalam Al-Quran apa? Ummul Qura. Pernah dengar ya? Ummul Qura. Itu ada universitas di Mekah namanya Ummul Qura. Ummu itu ibu. Al-Qura itu apa? Jamak daripada qaryah, kota. Jadi kota-kota. Jadi Ummul Qura itu ibu dari seluruh kota di dunia. Itu adalah Mekah. Suci kan? Juga di Al-Quran digandeng ummi ini dengan Alkitab, menjadi Ummul Kitab. Yamqullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu Ummul Kitab. Di sisi Allah itu ada Ummul Kitab. Ummu ini artinya ibu. Kalau Alkitab ini alnya lil istighraq, lil jinsi, yang bisa diterjemahkan Alkitab ini seluruh kitab-kitab, berarti ibu dari seluruh kitab-kitab, itu yang dimaksud adalah Al-Quran, Pak. Jadi Ummul Kitab itu adalah Al-Quran. Atau kalau Alkitab ini adalah catatan, dari kata kitabah ya, itu catatan, Alkitab itu adalah catatan, maka Ummul Kitab, induk dari seluruh catatan yang ada di dunia, itu Lauhil Mahfud yang dimaksud Ummul Kitab. Atau kalau Alkitab itu yang dimaksud adalah Al-Quran itu sendiri, maka Ummul Kitab, induk daripada Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Jadi ummu digandeng dengan sesuatu yang suci. Yang ketiga, kalau tahu ummu atau ummi ini digandeng dengan sosok manusia, mesti sosok manusia itu yang suci. Seperti Ummi Musa. Bahkan Maryam itu disebut ummuhu siddiqah di ayat Al-Quran, di surat sebentar, Al-Maidah 75 itu kan, mal masihu benu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Al-Maidah 75 ini. Tidaklah putra Maryam itu, tidaklah Al-Masih, maksudnya Isa, putra Maryam itu tidaklah Tuhan, dia hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul, sama dengan rasul-rasul sebelumnya yang sudah berlalu.
ummuhu, ibunya, siddiqah, amatlah jujur. Ummuhu Pak, bukan walidatuhu, tapi ummuhu siddiqah. Jadi ummun ini digandeng dengan sosok manusia yang suci juga. Atau misal di Al-Quran ada istilah ummul mukminin, yaitu apa? Ummul mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Siapa? Aisyah, Khadijah, siapa lagi? Sauda, Juwariyah, Sofia, Hafsah, Maria Kiptia. Itu ummul mukminin. Jadi sesuatu yang suci juga. Maka kesimpulannya apa? Di Al-Quran ketika disebut kata-kata ummun, ibu dengan kata ummun, itu mengacu pada dua hal. Satu, karakter yang soleh. Dua, karakter kodrat. Karena di Luqman ayat 14 pun disebutkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi ummun ini bicara dua hal. Selalu bicara wanita yang suci soleha. Yang kedua, bicara tentang kodrat. Berbeda ketika Allah menggunakan ibu, bahasa ibu itu dengan walidat. Misal di Al-Baqarah ayat 233 Pak, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Kata Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna. Wal walidat, ibu-ibu mereka yang menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun bagi yang ingin menyusui secara sempurna 2 tahun. Kata ibu di sini Allah tidak menggunakan kata-kata ummun, tapi kata-kata apa? Walidat. Sehingga kesimpulannya ketika Allah menyebut kata ibu dengan walidat, ini hanya bicara kodrat Pak, yang melahirkan, yang hamil, yang melahirkan dan yang menyusui. Sampai di sini bisa dimengerti Pak sesi pertama ini. Ibu, Al-Quran, saya kasih penjelasan lagi ya biar lebih mantap. Al-Quran itu menyebut kata ibu ada 2, ummun sama apa? Walidah. Disebut ummun itu konotasi karakternya adalah kesolehan atau juga kodrat. Tapi kalau walidah itu selalu bicara kodrat, tidak bicara karakter kesolehan. Walidah itu nggak pernah bicara kesolehan. Sampai di sini bisa mengerti? Kalau ibu bapak udah mengerti, mari kita sesi yang kedua. Perintah berbakti kepada ibu, perintah berbakti kepada ibu itu Allah menggunakan redaksi walidain, bukan redaksi ummu. Ya. Ada 5 ayat yang berbicara perintah berbakti kepada ibu plus Luqman ayat 14 ini. Perintah berbakti kepada ibu itu semuanya redaksi yang digunakan adalah apa? Walidain atau walidah, bukan ummun. Bisa dicek Pak ya, Al-Baqarah 83 yang tadi Ustaz Imran bicara bahwa tidaklah perintah berbakti kepada ibu itu kecuali sebelumnya perintah berbakti beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun. U'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Al-Baqarah 83. Terus ada juga An-Nisa 36. An-Nisa 36. Terus kemudian ada lagi itu Al-An'am 151. Wa qada rabbuka alla ta'budu alla tusriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Al-An'am 151. Terus ada Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-Isra 23. Kemudian
Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Jadi ada 5 ayat Pak yang sempat saya kumpulkan yang berbicara perintah berbakti kepada ibu bapak sebenarnya, tapi ini yang dimaksud adalah ibu. Itu menggunakan kata-kata apa? Walidain. Tidak menggunakan kata-kata apa? Ummun. Oke. Sampai di sini bisa dimengerti sih. Nah, sekarang kesimpulannya Pak. Why? Kenapa? Kenapa Allah perintah baktinya tidak menggunakan ibu yang solehah itu tadi, tapi ibu yang hanya bersifat kodrati, tidak karakter kesalehan. Seolah Allah ingin ngasih tahu kepada kita semua, wahai para lelaki, baktimu kepada ibumu tidak melihat kesolehan ibumu, tapi melihat dialah yang melahirkan secara kodrat dirimu. Itu. Andai Allah perintahkan baktinya itu kepada ummin, maka konotasinya yang kita baktikan kepada ibu itu adalah ketika ibu kita soleha banget, pinter ngaji, hafal Quran, baru kita bakti. Nih ibu gak tahu ngaji, bahkan gak iso ngaji, ibu kurang ajar, gak ada bakti berarti, karena ibunya tolah-tolehan. Tidak. Ternyata Al-Quran perintah baktinya kepada siapa? Ibu dalam arti walidah yang tidak terkait karakter, tapi terkait kodrat. Karena itu saya bicara ini bapak-bapak, ibu-ibu di majelis ibu-ibu kemarin. Ada 3 majelis ibu-ibu yang saya kasih ini, kajian ini. Ada yang tanya itu Pak, ngakunya janda, nangis. Saya itu setelah selesai tanya jawab, dia nangis. Saya baru tahu ini Pak Ustaz. Dan saya juga baru tahu bahwa selama ini ibu saya yang mengasuh saya itu bukan ibu yang melahirkan saya. Karena ketika saya sudah dewasa, sudah berkeluarga, ada wanita lain yang datang ke kami yang mengaku melahirkan saya, ibu kandung, dan itu dibenarkan oleh ibu asuhnya. Padahal Ustaz, saya mohon maaf, kecintaan saya kepada ibu asuh saya itu luar biasa, karena dia yang mengasuh saya, yang ngasih makan saya, yang ngerawat saya, meramut saya. Kok tiba-tiba ini datang seorang perempuan yang mengaku melahirkan saya sebagai ibu kandung saya? Apa sikap saya Ustaz? Saya katakan, sikap Anda sebagaimana ngaji ini, sikap Anda kepada ibu asuhmu tidak boleh berkurang kecintaanmu seinci pun, gak boleh, tetap. Tapi jangan kau tutup mata hatimu terhadap kecintaan ibumu yang telah melahirkan. Karena apapun ibu, dialah yang melahirkan dirimu. Soal dia durhaka, soal dia jahat, soal dia kemudian durjana gitu kan, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi urusanmu itu adalah ibu yang melahirkan. Banyak kisah-kisah seperti itu. Ibu beda agama pun tetap ibu, tetap bakti itu nggak boleh berkurang. Saya ulangi ya, bakti sama taat itu beda loh ya. Bakti sama taat itu beda. Makanya di Luqman ayat yang ke-15-nya itu kan dijelaskan oleh Allah, wa in jadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Tapi apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma itu, sahib itu sahibah, nempel. Tidak taat, tapi tetap melayani harus. Tidak taat dalam konteks kedurhakaannya, tapi dalam konteks dia adalah ibu, harus kita taat. Ini saudara ikhwatiddin fillah, rahasia kenapa Allah menggunakan walidah
dalam konteks perintah berbakti kepada ibu. Tidak menggunakan kata-kata apa? Ummi. Makanya ibu-ibu kalau dipanggil anaknya ummi itu harus mensolehkan dirinya, karena ibu yang ummi itu ibu yang solehah. Kalau dipanggil mami itu netral, mama netral, dipanggil ibu itu netral, ya kan? Tapi kalau dipanggil ummi, di Al-Quran itu nggak ada kata ummi itu jelek atau netral, itu nggak ada. Yang ada itu selalu nempel dengan sesuatu yang suci, selalu berbicara karakter kesolehan. Ini saudara keakhwatatin hafizahullah. Kita kembali, kalau sudah paham. Tadi kan saya katakan ketika di Al-Quran disebut walidayhi, itu yang dimaksud adalah ibu ya. Dua orang tua, ibu dan bapak, itu yang dimaksud adalah ibu. Kenapa Ustaz? Ya itu tadi sudah saya jelasin. Ada konsideran kalam di Luqman ayat 14. Awal yang bicara dua orang tua, kok tiba-tiba bicara ibu. Berarti yang dimaksud ini adalah konsentrasinya kepada siapa? Ibu. Tapi kenapa Allah sampai seperti itunya tentang ibu? Pertama, Rasulullah sendiri yang kemudian menyarankan seperti itu atas tuntunan Allah, ya wahyu Allah. Ketika ada seorang sahabat yang bernama Bahzin bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya itu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, man abar, wahai Nabi, siapa yang paling aku baktiin di antara keduanya? Abarru itu yang paling aku berbuat baik kepada kedua orang tua itu yang mana? Maka Nabi menjawab apa? Ummuka. Kadang-kadang khatib menerjemahkan kepada siapa berbuat baik langsung kepada ibu. Enggak begitu. Terjemahnya itu man abarru itu di antara keduanya itu yang mana yang lebih saya utamakan ya Rasulullah? Kebaikan yang saya berikan lebih diutamakan. Bukan ujuk-ujuk langsung ibu ya, tapi lebih diutamakan. Berarti bapak tetap, tapi cuma lebih diutamakan. Maka Rasulullah menjawab apa? Ummuka, ibu. Sahabat ini, Bahzin bin Hakim ini tanya lagi, sumaman ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Setelah ibu, mungkin bapak pikirnya sahabat ini. Siapa lagi Rasulullah? Lagi-lagi Nabi jawab apa? Ummuka, ibu. Sumaman ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi setelah ibu yang kedua kau sebut itu? Lagi-lagi ummuka, ibu. Baru kemudian setelah ditanya lagi, ini siapa lagi? Bapakmu. Bapakmu itu yang keempat. Jadi ibu itu 3 kali. Ini dasarnya. Nah, para ulama ngoncai, kenapa ibu sampai Allah mengutamakannya, Rasulullah juga mengutamakannya? Kata para ulama, karena ada 3 hal, Pak. Ada 3 hal. Yang pertama, ibu-ibu, Pak. Yang pertama, di antara dua makhluk ini, yaitu ibu dan bapak, yang paling banyak berkorban siapa? Ibu. Ini yang pertama. Yang paling banyak berkorban adalah ibu. Karena itu wajar ibu lebih dikedepankan, karena memang lebih banyak yang berkorban. Di mana letak pengorbanan ibu? Di 3 tempat, Pak. 1, hamil. Itu pengorbanan. Ini awak jadi gak percaya, Pak. Coba sehari saja. Tahu barbel? Angkat besi tangan itu barbel yang 2 kilo, Pak. Jangan yang 5 kilo, yang 2 kilo. Taruh di perut, terus dibulet dengan setagen. Sedina mawon. Gak usah sabulan, Pak. Sedina mawon. Alboya uwal sengkleh, Pak. 2 kilo. Padahal ibu kita 2 kilo itu pada kandungan 2 bulan, Pak. Itu 2 kilo. Pada kandungan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu sudah 3 kilo ke atas, Pak. Bisa dibayangkan berbulan-bulan hidupnya seperti itu. Ini pengorbanan. Ini pengorbanan pertama yang dilakukan oleh sosok seorang ibu, yaitu hamil, Pak. Hamil.
Yang kedua apa? Bapak, melahirkan, wiladah. Ini pengorbanan wiladah, melahirkan. Wiladah, wah ini berdarah-darah ini, ya. Tanyalah sama istri panjenengan, berdarah-darah itu. Saya sempat tanya, ya apa loronya kepada istri saya, Dik. Wis garum, loronya campur sakitnya. Saya itu ketika lahir anak saya yang kedua itu Pak, wangil medune. Kepala itu dokter itu ngerobek gitu kan, tempat keluarnya rahim itu. Dirobek jet pakai alat bedah itu Pak. Gampang aja dokter itu Pak. Sat. Baru keluar tuh. Setelah itu dijahit Pak. Kalau kita cuman sunat Pak, iku sunatnya pas umur cilik awake dhewe. Jadi kalau ibu melahirkan kan kondisi sudah besar, sudah dewasa ya, udah tahu kayak apa sakit. Dan nggak ada ceritanya ibu itu kapok melahirkan. Amono. Lorone koyo ngono kan kapok. Ini orang-orang dulu itu ketika zamannya Pak Harto 2 anak cukup ya Pak ya. Gencar sekali kan. 2 anak cukup. Itu kayaknya dipahami berbeda sama orang-orang zaman dulu. Iya itu maksudnya Pak Harto 2 anak cukup, 3 lebih baik, 4 sangat baik lagi gitu lah. 5 istimewa. Makanya wong-wong biyen niku anake rata-rata boleh toko telu Pak. Mbah saya 9. Ibu saya berapa ya? 6 atau 7 gitu kan. Jadi banyak Pak. Wong saiki ae rada. Wong biyen niku wis yakin sama Gusti Allah tentang rezeki itu kan, bahwa rezeki itu melok anak itu kan. Semakin banyak anak ya banyak rezeki. Itu maaf Pak ya, itu bahasa ibu kita dulu, itu bahasa hadis itu. Ya, nanti kapan-kapan saya bahas tentang konsep rezeki ya. Itu Masya Allah saudara, memang benar tuh, banyak anak banyak rezeki itu benar memang. Emang saya ingin tanya, orang yang banyak anak itu kan akhirnya bisa ngasih makan tuh. Rezeki ini siapa? Rezeki siapa? Kan bukan rezekinya anak. Kan begitu logikanya. Kita pakai logika, belum pakai nas. Nanti pakai nas ya, nanti next akan saya bahas. Ini saudaraku, kata dinafidzakumullah, gak ono wong wedok kapok melahirkan itu. Gak ada. Kemarin di majelis saya yang ibu-ibu itu 3 majelis itu saya tanya, Bu, tolong jujur sampai pilih. Kalau cuman ada 2 pilihan, ibu melahirkan anak, ibu nggak selamat tapi anak selamat, atau anak nggak usah dilahirkan. Ini kata dokter, anak nggak usah dilahirkan, ibu selamat tapi anak mati dalam kandungan. Sampai pilih yang mana? Saya tanya begitu ke ibu-ibu Pak. Dan yang saya tanya itu ibu-ibu milenial yang baru hijrah. Ada juga kelompok majelis yang sudah senior. Ada 2 majelis yang junior Pak, yang itu bab sholatnya guru paham. Itu semua pilihannya nih. Lebih baik mati Pak Ustaz. Begitu tuh saudara. Itulah hati ibu, ya kan? Ya Allah ya, pengorbanan yang luar biasa. Tuh yang kedua ya Pak ya. Pengorbanan ibu yang kedua. Pengorbanan ibu yang ketiga Pak, menyusui Pak. 2 tahun loh. Kalau ingin sempurna ya kan ya. Makanya Islam itu indah ya, sesuai gitu loh dengan keinginan manusia. Terkadang gitu Pak. Contohnya Pak, menyusui. Orang kalau habis melahirkan, kan ada namanya darah nifas. Darah nifas ini Pak, itu di hadisnya nggak ada darah nifas, yang ada darah haid. Yang ada darah haid. Ulama kemudian berijtihad masuk kategori darah nifas. Dan akhirnya 40. Memang ada hadis yang kemudian menyangkut masalah darah nifas itu, tapi tidak banyak itu. Berbeda dengan darah haid. Itu ada yang nyatakan 40, ada yang nyatakan 60 hari ya. Kalau Imam Syafi'i kan 60 hari maksimal. Terus minimal 40 hari. Dan itu tidak wajib sholat kan wanita ini. Coba pas waktu nifas
tetap wajib sholat. Wabot jenengan. Pertama udah capek, yang kedua, loh anak-anak bayi kita itu loh melek wayawe dhewe turu. Turu wayawe dhewe melek. Lah umpamanya wajib sholat kan kebablas terus sholatnya. Kenapa? Kita capek. Kan tidak wajib sholat kan. Ini saudara, Masya Allah. Itu yang pertama ya, pengorbanan yang lebih banyak itu adalah ibu karena 3 hal tadi. Hamil, melahirkan, dan menyusui. Yang kedua, kenapa ibu lebih diutamakan ketimbang ayah? Karena di antara 2 makhluk ini bapak-bapak, ibu-ibu, di antara 2 makhluk ini pak, ibu, yang paling lemah siapa? Di antara 2 makhluk ini, ibu kan, yang paling lemah. Karena itulah saudaraku ikhwatadina fillah, larangan untuk durhaka kepada orang tua itu kepada siapa larangan durhakanya? Kepada bapak? Tidak kan? Larangan durhakanya disebut ibu kan? Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Kata Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu, bukan kepada bapak. Karena tidak diketemukan orang bisa durhaka kepada bapak. Dikamplong pak sama bapak, dilawan sama orang tua lagi, ya kan? Wong lanang kuat gitu. Siapa yang mau berani sama bapak? Wah, makanya cerita-cerita mitos yang ada di Nusantara ini kan durhaka kepada siapa? Ibu, bukan durhaka kepada bapak. Jadi memang ibu yang paling lemah. Itulah kenapa saudaraku ikhwatatina fillah, yang namanya warisan itu, kalau ada anak laki-laki kan ibu dapat 1/6 ya. Itu dari seluruh harta. Dan itu sebelum dibagi kepada anak-anaknya, bagi di si ibunya. Kenapa? Khawatir kalau anaknya duluan pak, ibu nggak dapat, karena ibu itu lemah saudara. Itu rahasianya. Kenapa ibu diutamakan? Karena lemah. Yang ketiga pak, ini end poin kajian kita di sini pak. Yang ketiga, bapak ibu, kenapa ibu lebih diutamakan? Karena surga itu hanya ada di bawah telapak kaki ibu, tidak di bawah bapak, di bawah ibu. Ada hadis yang populer, itu hadis pak. Itu hadis saudaraku ikhwatatina fillah, populer. Surga di bawah telapak kaki ibu, itu kan populer tuh hadisnya. Lengkapnya ya saya bacakan riwayat hadisnya. Min tariqi Musa ibn Muhammad ibn Atha, haddatsana Abdul Mali, haddatsana Maimun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jannatu tahta aqdamil ummahat man syi'na adkhalna wa man syi'na akhrajna. Dari jalan Musa bin Muhammad bin Atha, dari Abdul Malik, dari seorang tabi'in yang bernama Maimun, kemudian dari sahabat Nabi Ibnu Abbas, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Ini lanjutan hadisnya begini, man syi'na, barang siapa yang dikehendakin oleh ibunya, barang siapa yang dikehendakin oleh ibunya untuk masuk surga, adkhalna, maka ibunya akan masukkan surga. Wa man syi'na, dan barang siapa yang dikehendakin oleh ibunya masuk neraka, akhrajnya, dia akan memasukkan ke dalam neraka. Itu ibu, itu hadisnya. Itu populer ya di masyarakat ya. Cuman yang ujungnya tadi nggak pernah kebaca itu. Padahal ujungnya itu yang luar biasa pak ya. Jadi yang bisa masukkan kita dulu ke surga di ibu. Namun perhatikan pak, semua mayoritas pakar hadis menyatakan, mayoritas ya pak ya, menyatakan hadis ini adalah dhaif. Bahkan ada yang menyatakan maudhu alias palsu. Belum titik pak, belum titik. Tetapi di sisi yang lain, mereka ulama yang telah mendhaifkan tadi mensahih
mensahihkan makna hadisnya. Sanadnya memang ada yang dhaif karena ada Musa bin Muhammad di sini bin Atha, yang perawi ini yang menyebabkan hadis dhaif. Tetapi ulama-ulama yang tadi mendhaifkan tetap menganggap hadis ini sahih secara makna. Kenapa? Karena ada yang mirip hadis ini Pak maknanya, ada yang mirip hadis ini maknanya, dan hadisnya sahih dari jalur sahabat yang berbeda, yaitu Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Dari seorang sahabat bernama Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mau ikut perang." Maka Nabi bertanya, "Hal laka min ummin?" Apakah kamu punya ibu? Apakah kamu punya ibu? Dijawab, "Nah, saya punya ibu ya Rasulullah." Nah, falzamha, ibumu bantuin. Karena ibumu bisa jadi karena udah sepuh, bantuin. Fa innal jannata tahta rijlaiha. Agak beda lafaz tapi makna sama. Karena sesungguhnya surga di bawah kedua kaki ibunya. Bukan telapak, kaki ibunya. Ini sama Pak. Ya telapak ya kaki itu Pak. Kaki ya telapak. Ini hadis sahih Pak. Yang ini sahih. Semua ulama mensahihkan. Riwayat An-Nasa'i, riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam kitab Mu'jamul Kabir dengan sanad Muawiyah bin Jahimah As-Sulami yang sahih. Saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, surga di bawah telapak kaki ibu, saudara. Apa yang dimaksud surga di bawah telapak kaki ibu? Sukses tidaknya kita ke surga Pak, diridho ibu. Itu surga itu kan kenikmatan ukhrawi dan kenikmatan duniawi. Pada dua surga itu Pak. Yang kenikmatan duniawi, yang kenikmatan ukhrawi itu surga yang sesungguhnya. Kita nggak akan bakalan bisa masuk Pak, kecuali ibu ridho terhadap kita. Ibu ridho terhadap. Maaf Pak, ibu non muslim misalnya, ibu non muslim. Kita muslim, kita nggak ikut agamanya, tapi ibu minta bantuan, ibu sakit, gak dirawat Pak, ibu itu nggak ridho Pak. Bisa-bisa ini surga kita Pak terhalang itu saudara. Surga itu terhalang. Kecuali kita sudah berbuat baik, ibu juga masih tidak suka karena beda agama sama kita, nah itu urusan dia sama Allah ya. Urusan kita tetap baik itu saudara. Wasohibu ma fi dunya ma'ruf. Surga al-jannah itu bisa jadi surga duniawi Pak, yaitu kesuksesan kita. Itu sangat terkait dari ridho ibu Pak. Bapak tahu nggak anak singkong yang kita kenal dengan Khairul Tanjung, Bapak Khairul Tanjung, orang terkaya di Indonesia, muslim Pak. Itu sama ibunya luar biasa baktinya. Abu Rizal Bakri ini Pak. Sukses semua mereka Pak, gara-gara ibunya. Jadi kalau ada istilah kesuksesan seorang suami, di belakangnya adalah wanita yang hebat ya. Maka kesuksesan seorang anak di belakangnya ada ibu yang luar biasa. Saya ketika diundang ceramah di Jakarta Pak, yang jemput saya di bandara itu kebetulan santri saya dulu di Unibrom. Dia jadi dosen di Universitas Brawijaya, dosen apa ya, dosen luar biasa gitu di Universitas Abu Rizal Bakri di Jakarta. Dia cerita tentang kasus Lapindo itu. Jadi dulu itu kan Lapindo itu kan dimenangkan atas Abu Rizal toh, menang, pengadilan menang. Dan Abu Rizal kan tidak dituntut untuk harus mengganti rugi toh Pak, karena kan menang kan. Tapi ibunya itu tetap merintahkan, gantiin yopo-yopo, tetap masyarakat itu lemah, gantiin. Itu yang namanya Abu Rizal nggak nolak Pak, perintah ibunya diganti Pak, sampai mentek duit ya Abu Rizal itu hanya untuk apa, membeli tanah-tanah yang terkena lumpur itu kan. Sekarang Pak, itu tanahnya siapa Sakmunake? Itu satu kecamatan tuh, hampir satu kabupaten itu kan. Itu saudaraku ikhwatatina fillah, perhatikan. Gusmus ya, Gusmus Mustafa Bisri ya, tokoh NU itu.
ketika diminta oleh Gus Dur untuk jadi mencalonkan ketua PBNU, dia bilang begini, "Syekh, aku tak ngomong ibu." "Oh iya, monggo." Iki podo-podo wong alim Pak, wong ngerti deh. Wis monggo. Akhirnya Gus Mus ngomong sama ibunya, "Bu, saya diminta Gus Dur untuk maju PBNU, pripun?" "Wis gak usah." "Oh nggih." "Ngono ta, Pak?" "Ya nggih, gak bantah, gak takok apa gak usah." "Ya enggak." "Ya enggak." Jika Gus Dur tanya juga kepada Gus Mus, "Pripun? Ibu ra pareng?" "Oh ya wis." Ya wis, Gus Dur juga enggak takut apa gak oleh. Memang orang-orang alim kan begitu, Pak, orang ngerti ilmu kan. Yang namanya ibu itu memang beda sama kita lah, Pak. Kita ini kealiman gitu kan. Ibu dibantai ya itu kan. Itu saudara. Maka sebagai penutup, Pak, selebihnya nanti kita diskusi ya. Sebenarnya belum selesai sih. Nanti kita lanjut sebentar ini. Man asya khadiman, ada sebuah ungkapan yang luar biasa. Man asya khadiman tahta qadami ummihi asya syaidan ala ru'usi qaumi. Barang siapa yang hidup selalu melayani ibunya, maka kelak dia akan selalu dilayani oleh masyarakatnya. Itu saudara wa ikhwati fillah. Ingin jadi sukses, Pak, dunia akhirat ya ibu lah. Maka wong biyen di kampung saya, Pak, di negeri Sampang Madura, itu yang namanya ibuku Pusoko. Ibu itu keramat, saudara. Keramat itu harus di rumah. Keramat itu kan mulia ya. Itu harus di rumah. Jangan sampai kita ini membuat ibu terbengkalai. So pertanyaannya ini sebagai penutup, Pak, gimana cara kita berbuat bakti kepada ibu? Semua 5 ayat tadi tuh, Pak ya, Al-Baqarah 83, An-Nisa 36, terus Al-An'am 151, Al-Isra 23, Al-Ahqaf ayat 15. Semua ayat-ayat tadi itu perintah berbakti kepada ibu itu tingkatannya sampai apa? Ihsana. Ya kan? Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah apa? Ihsan. Jadi apa bakti kita kepada ibu? Ihsan, itu perintah Allah. Apa itu ihsan? Beda dengan adil, Pak. Jadi bakti kita kepada ibu bukan adil. Adil itu apa? Sama. Apa yang kita berikan kepada ibu sama dengan apa yang ibu berikan kepada kita. Itu namanya adil. Kita nggak diperintah untuk berbuat adil kepada ibu. Tapi kita diperintah apa? Berbuat apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Apa yang kita berikan kepada ibu jauh lebih baik daripada apa yang ibu pernah berikan kepada kita. Saya ingin tanya bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang pernah ibu berikan kepada kita? ASI, oke. Apa lagi? Kasih sayang, oke. Apa lagi? Ada yang lebih dari itu. Hah? Nyawa kan? Lu nyawa kan, Pak? Nyawa. Berdarah-darah kan ibu? Nyawa. Insyaallah saudara gue khatatin. Sekarang saya ingin tanya, berarti ibu yang pernah ibu berikan kepada kita adalah nyawa kita kan? Pertanyaannya, apa yang bisa kita berikan kepada ibu melebihi nyawa? Gak ada, Ustaz. Nah, kalau gak ada, kenapa Allah perintahkan 5 ayat tadi itu? Wabil walidaini ihsana. Nah, seolah Allah ingin ngasih tahu, Pak, ada. Apa itu? Berdoalah, Rabbi firli wali walidayya Rabbi rahuma kama rabbayani shaghira. Itu coba bisa dicek di Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, ihsananya itu diperjelas sama Allah. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. 1, fala taqul lahumā uff. Dan jenengan gak ngomong ngono. Sik engko ae ibu iki enggak ngomong gitu aja. Itu sudah melebihi nyawa, Pak, yang pernah ibu berikan kepada kita. Terus yang kedua, Pak, wala tanharhuma. Jangan sampai membentak, apalagi membentak. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan berkatalah kepada kedua orang tua dengan ucapan yang baik. Terus Rabbi
Rabbi firli wali walidayya Rabbi rahmuhuma kama rabbayani shaghira. Terus berdoa kepada ibu, kepada Allah untuk ibu kita, Pak. Tiap selesai sholat kita Rabbi firli. Nanti kalau sudah usia 40 ke atas, doanya ditambah. Lihat surat Al-Ahqaf ayat 15. Idza balagha arba'ina sanatan, ketika sudah nyampe usia 40, berdoalah Rabbi auzi'ni an asgura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi seringlah berdoa untuk ibu kita, Pak. Itu insyaallah melebihi apa yang ibu pernah berikan kepada kita. Kalau kita bisa memberi secara fisik saja itu belum bisa melebihi, Pak. Ngasih ibu rumah, ngasih ibu duit, baik itu bagus, Pak, tapi belum melebihi. Tapi doa itu yang melebihi, Pak. Tidak menyakitin hati ibu itu sudah melebihi. Pernah suatu saat, Pak, sebagai penutup ada sebuah kisah. Umar bin Khattab itu lagi tawaf. Kemudian itu lagi tawaf. Itu dibarengin oleh seorang dari Yaman yang gendong ibunya. Setelah selesai gendong ibunya, tawaf sambil gendong, dia seolah membanggakan kepada Sayyidina Umar. Apa kata Amirul Mukminin? Ketika dia, ya Amirul Mukminin, saya sudah berbakti kepada ibu, udah cukup kan? Ya. Apa kata Amirul Mukminin? Nah, kau gendong ibumu 7 kali putaran. Andai lebih dari itu pun sekalipun, itu belum bisa menyamai satu helaan nafas ketika ibumu ngeden melahirkan diri. Belum, Pak. So, ibu, Pak, ibu itu adalah pintu terdekat bagi kita untuk masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Menarik sekali. Dan terima kasih. Jadi selama ini kita mungkin merasa ya tidak akan mungkin ya membalas kebaikan ibu itu. Dan memang kalau ibu masih ada itu berbeda dengan kalau kita rasakan kalau ibu itu sudah tidak ada. Jadi akan terasa sekali kalau ternyata ibu sudah tidak ada, itu akan terasa sekali. Seakan-akan apa yang kita lakukan selama masih ada walaupun kita sudah maksimal. Tapi begitu ibu sudah tidak ada, itu masih banyak yang kurang. Iya. Bahkan kalau itu bisa dipelajari lagi. Apalagi kalau melihat seperti ini. Nah, dalam konteks seperti itu tadi sangat bagus sekali bahwa dengan berdoa itu insya Allah akan bisa minimal mengobati ya rasa bersalah kita seperti itu. Tapi gini, bagaimana ya apa ya? Ya seakan-akan kita itu masih merasa kurang itu. Apa yang kita berbuat itu kadang-kadang masih ya ada kesalahan kita. Walaupun kita bisa berdoa. Nah ini gimana? Kalau misalkan apakah kita ingin berbuat baik, tetapi itu sudah ada. Nah, dengan berdoa apakah sudah cukup dengan berdoa saja? Baik. Kalau sudah meninggal dunia, berdoa itu sudah cukup sebenarnya. Tiap hari kita doain ya ibu kita, Rabbi firli wali walidayya Rabbi rahmuhuma kama rabbayani shaghira. Terus kalau usia sudah 40, Pak, ditambah dengan Al-Ahqaf ayat 15.
Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inna minal muslimin. Oke. Ditambah lagi, Pak. Jangan hanya doa. Kalau ada rezeki gitu kan. Itu sebagian pendapat karena di riwayat Sahih Muslim atau Sahih Bukhari disebutkan, bolehkah aku bersedekah atas nama ibuku, atau sadaqu bi ummi. Maka Nabi menjawab boleh. Boleh nih, misalnya lagi ada masjid yang butuh karpet gitu kan. Di atas namakan ibu, bisa itu. Yang ketiga, bapak beribadah lempeng luar biasa ke masjid, ngaji, itu membahagiakan mereka, Pak. Itu membahagiakan mereka. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang sakratul maut ya. Jadi yang namanya alam barzah sama alam dunia itu cuma dilapisin kayak barzah itu dinding ya. Tapi dinding ini dari pihak yang dalam itu bisa ngelihat yang luar, Pak. Kita posisi di luar. Tapi kita nggak pernah bisa ngelihat yang di dalam. Jadi penghuni alam barzah ini termasuk ibu kita itu bisa ngelihat kita. Bisa ngelihat, itu ada ayatnya, lihat surat At-Taubah ayat 105 ya. Itu bisa ngelihat tuh. Bisa ngelihat. Ya kalau kita maksiat, Pak, ya mereka sedih. Mereka bahagia kalau kemudian kita beramal soleh. Tapi mereka nggak bisa datang ke kita. Dia cuma bisa ngelihat saja. Jadi kalau ada arwah gentayangan itu nggak ada, Pak. Misalnya mendiang ibu mendatangi kita, nggak bisa. Kecuali dalam mimpi bisa, Pak. Tapi dalam alam jaga terus datang terus umumnya jadi setan itu kan imajinasi di sini, nggak ada itu sebenarnya. Itu, Pak, yang bisa dilakukan bagi yang telah tiada. Dan kalau bisa ya kunjungin kuburannya. Jangan sok rasional itu, Mas. Penting aku sedungo. Enggak, Pak, tetap kunjungi, Pak. Karena ziarah kubur itu sunnah. Rasulullah itu rutin itu ke Baqi. Tahu Baqi, Pak? Baqi itu sekitar 200 meter dari Raudhah ya. Ke arah sebelah kiri kalau kita ngadap ke kiblat. Itu Baqi. Rasulullah itu dari rumah malam hari. Ziarah kubur itu malam hari, Pak. Mungkin ada ulama sunnahnya ziarah kubur itu bengi. Tapi di Indonesia kuburan itu dianggap angker ya, aneh. Padahal kuburan itu sakral untuk bisa mengingatkan kita mati suatu saat, begitu. Ya, diziarah kuburan kalau orang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Kalau nggak ada, cukup? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Apa bedanya ihsan di sini sama dengan ihsan yang di dalam hadis itu, Ustaz? Oh ya, baik. Ubudullah ka'annaka tarah fa illam yakun tarah fa innallaha yaraka. Itu ma huwal ihsan. Itu hadis Jibril kan. Terkenal dengan istilah hadis Jibril karena Jibril yang mengajarkan kepada Rasulullah tentang Islam, tentang iman, kemudian tentang ihsan. Sama sebenarnya, Pak. Cuman ihsan yang dimaksud di hadis itu adalah ihsan kita kepada Allah. Ihsan kita kepada Allah. Berbuat lebih daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Artinya, ketika kita beribadah sampai tingkat ihsan, itu kita sudah nggak pernah melihat diri kita, Pak. Kita cuma melihat kepentingan Allah. Itu maksudnya. Ubudullah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innallaha yaraka. Jadi tingkat yang tertinggi ibadah itu seolah-olah kita melihat Allah. Maksudnya itu apa? Melihat kepentingan Allah. Contoh misalnya, hayya 'alas shalah, sik kerja. Itu berarti melihat kepentingan kita, belum ihsan.
Tapi dia iswaya sholat, ini sudah panggilan. Udah dia jalan Pak, nggak peduli pekerjaan, dia jalan. Maka dia melihat kepentingan Allah. Nah ini ihsan. Ihsan itu maksudnya lebih dari apa yang dia nafsu dia, melebihi dari keinginan nafsu dia. Itu namanya ihsan. Begitu. Kalau nggak mampu, ya merasa diawasi, muraqabah. Itu tingkatan yang terendah sebenarnya merasa. Kita ini loh, ihsannya orang, muraqabah yang enggak, repot itu. Makanya susah kita jadi kekasih Allah itu. Begitu Pak ya. Allah. Jadi ihsan itu nanti ada kepada makhluk. Ihsan kepada makhluk itu ya kepada orang tua, ibu, kepada tetangga itu ihsan. Kepada kerabat anak yatim itu juga ihsan, itu ihsan. Kalau kepada Allah itu tadi konteksnya ibadah tadi. Wallahu a'lam. Ya silakan Bu. Mau tanya ya, kemarin itu ada teman saya curhat ke saya. Dia itu seorang anak tunggal, terus hidupnya itu bersama dengan ibunya. Terus dia menikah, punya anak. Terus laki atau perempuan nih? Perempuan. Oh perempuan. Okay. Terus suaminya ikut di situ ya. Terus berjalan dengannya waktu si suami ini mau pindah gitu loh. Terus istri diajak. Istri ini mau bertipat dengan suami ikut ya. Tapi izin ke orang tuanya tadi, oh ya boleh, tapi waktu mau ditinggal ibunya sakit. Terus dia itu bingung, milih ibu tak suami gitu loh. Sedangkan suami kasih pengertian itu belum paham gitu loh. Belum ngerti kalau ya memang baktinya seorang istri kan ke suami. Tapi untuk meninggalkan seorang ibu tadi, ibunya punya penyakit diabetes, diabetesnya naik turun, sudah dipotong kakinya gitu. Ya. Terus gimana posisinya itu? Ya, saya jawab. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Suami terbaik adalah terbaik terhadap istrinya, dan saya adalah suami yang terbaik kepada istriku, kata Rasulullah. Memang secara hukum, kita bicara hukum, suami itu sudah memutus ketaatan kepada seorang istri kepada ibunya. Tapi suami yang baik, suami yang bijak, yang memberikan jalan bakti istrinya untuk tetap berjalan kebaktian itu kepada ibunya. Apalagi kalau ibunya itu benar-benar sekarat, apalagi kalau ibunya dalam kondisi sakit, gak ada yang merawat. Jangankan anaknya, mestinya tetangganya pun harus berkorban, apalagi anak. Maka suami kayak begitu tuh suami yang kurang bijak begitu dalam melihat situasi kayak begitu. Ya memang harus bijak. Ya, kalau saya sudah saya ikut ibu saya aja dulu kan. Membantah boleh? Nggak boleh. Ini semua kembali ke suaminya. Nggak boleh membantah. Kecuali mau cerai, silakan. Jadi kalau memang mau cerai, ya silakan. Berarti nanti tidak ada lagi ke suami kan, ketaatan. Kalau pilihannya harus seperti itu. Tapi kalau pilihannya tetap bersatu, suaminya ini harus bijak. Jangan main ego. Jangan main apa? Ego. Bukankah di zaman Nabi juga ada seorang istri yang pada waktu itu ayahnya sakit ya, gak bisa menjenguknya sampai meninggal dunia karena belum sempat izin sama suaminya. Tapi suaminya bukan melarang untuk ke sana, cuman jangan keluar sebelum saya datang. Bukan gak melarang ke orang tuanya, beda itu kasusnya. Nah di sini tetap si istri ini taat kepada suaminya meskipun orang tuanya akhirnya mati. Nah itu dinilai tinggi sisi Allah Rabbul Alamin, ketaatan kepada suami. Nah karena itu suami yang bijak itu adalah suami yang benar-benar bisa memberikan jalan kebaktian seorang istri kepada suami. Bahkan kalau bisa suami yang bijak bisa berkorban.
Gimana kalau kondisinya sudah kayak begitu ya? Itu darurat. Jangankan kerabat ya, tetangga aja kalau bisa berkorban kalau sudah kayak begitu, sudah diamputasi gitu kan ya. Terus apa saya nggak ngerawat? Ya toh? Ya harus punya hati gitu ya, suami gitu kan ya. Terus gimana kalau mau membantah ya? Ya pilihannya cuma dua, itu berdosa kalau membantah suami. Ada pilihan yang tidak berdosa sebenarnya, cerai. Kalau memang harus kepada ibu. Ibu itu segalanya kok. Wong sahabat-sahabat itu ketika ibunya nggak senang itu nggak jadi nikah. Ibunya nggak senang itu nggak jadi nikah. Misal nggak disenengin oleh ibunya itu, nggak jadi, itu sahabat tuh. Artinya ibu itu segalanya. Sekarang ibu siapa yang senang kalau kemudian ditinggal? Ya pasti nggak senang sama mantunya. Kalau ibu berani ngomong ya putus aja. Nah itu kan misalnya begitu, ya putus. Kalau saya ya, mohon maaf, bagi saya ibu adalah number one. Suami itu harus paham, suami itu harus bijak, memberi jalan kepada istrinya untuk tetap memiliki bakti. Karena memang sudah milik suaminya kan si istri. Begitu. Nah ini tergantung kembali kepada suaminya. Bagaimana suaminya memberikan kebijakan untuk memberikan jalan kebaktian kepada ibu. Begitu ya. Oke. Mudah-mudahan manfaat bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.